Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita Eko Bike Pondok Labu Trijaya guys. Ini ada Pacific remnya blong situ. Remnya jeblong. Ora iso direm. Direm di sini berhenti sono, berhenti di depan sono udah kayak truk penuh aja guys. Gimana solusinya guys? Nggak gini guys. Sepeda ini kan premium Pacific ya. Dia kan bawa speknya itu kan 105 kan grifter. Kemudian RD kerennya tidak ya. Jadi namanya sepeda jadi itu speknya oplosan ya. Kadang-kadang namanya produsen itu dia supaya bisa harganya turun itu, supaya masyarakat daya belinya itu nyampe itu, kadang-kadang dikasih speknya gitu. Kayak gado-gado. Kita cuci dulu lah, biasalah. Nih sahabat kawan kita nih dari jauh nyamperin kita nih. Makasih Om sudah percaya sama kita Om. Nih puli-pulinya kita cuci dulu. Jadi kita sambil ngobrol santai. Beginilah warga 62 guys. Orangnya kuat-kuat ya, otot kawat balung besi. Apalagi tuh kulitnya seng ya. Anunya apa ceret. Jadi kita ukur kemampuan dari diri kita. Kalau kita emang badannya kuat, ngasilin torsi tinggi ya, speknya juga diikutin. Sepedanya diikutin, masukin speknya. Apalagi kalau kita main sepeda road bike ya. Kemudian ngambil jalannya itu tanjakan turunan buat naik puncak, Mangade, KM0 bla 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 bla. Perhatikan untuk sistem pengeremannya ya. Diusahakan disc brake tapi brake full. Kalau emang bisa, kalau enggak ya kayak gini nggak apa-apa, tekstro nggak apa-apa dah. Kalau enggak Shimano Tourney. Kalau enggak itu apa namanya tuh TRP. Harganya emang lumayan tapi dia ya agak membantu lah. Gimana kalau pakai U-brake, pakai karbon? Yo habis. Karbon entek. Ya gitulah namanya ini. Jadi kalau kita buat sepeda ekstrim ya, makanya shot. Makanya tuh lihat sepeda saya. Ada di konten saya tuh di bawah sebelum video ini kan ada. Saya pakai singlean speed torpedo aja udah. Pompa jalan cus ngacir. Perawatannya hemat. Jadi kalau sepeda road bike itu didesain untuk kuat ya. Untuk cepat, untuk ringan. Tidak dibikin didesain untuk kuat ya. Beda sama sepeda ontel. Ontel. Ini. Kalau ontel itu kan emang dibuat untuk kuat. Jadi buat bawa gabah ya berapa kuintal kuat ya. Road bike kok sepeda dari peralon karbon ya. Karbon itu kan kuat, betul, kuat, ringan tapi getas ya. Tapi getas. Ini remnya kita ganti guys pakai Textro. Yang lama situ sama rotornya kita ganti juga pakai 16, yang lama kan 14 tuh. Tali remnya juga kita ganti pakai Shimano ya. Shimano. Nah, ini yang rotor yang lama nih, punya sepeda lipat ini modelnya kayak gini 14 ya. Kecil 14 mm. Diganti 16 Shimano ya. RT berapa itu? Shimano Alivio lah mungkin. Yang baut 6 ya. Jadi gitu, kalau road bike itu dibikin ringan dan kuat dalam artian itu bukan untuk angkutan ya, pemakaian ya standar road bike gitu. Yaitu kayak ini, kayak pesawat tempur, ringan, cepat, kuat tapi ringkih. Ayo kowe, ringkihnya itu loh yang bikin masalah ya. Udah gitu dari produsen kadang-kadang ini gigi sepeda satu lagi tuh yang apa United, bukan dari ini diganti 36 ya. Ini punya MTB yang kan bawa sepeda 2 tuh. Gede banget ini malahin. Nah, apalagi spek-spek gini nih menganiaya RD nih. Kadang-kadang RD-nya itu udah kayak kecengklak gitu. Nyamping. Udah minta tolong-tolong itu kan mau patah gitu. Nanti juga sama nih 105-nya kan diganti Sportcat 36 nih, udah kayak minta mau tolong-tolong, udah mau nangis dia, udah ampun nanti. Nah, ini paling kecilnya 10 ya. Kalau di biasa itu paling, nah ini pakai kita yang road bike kita gitu pakai Raze. Pakai Raze guys. Raze bagus gak? Ya lumayan. Kalau Shimano kan harganya 2 kalinya. Nah, ini sporoketnya diganti, rantainya tidak ya, karena rantai yang lama ini masih bagus. Kita pasang ininya, kalipernya. Sambil ngobrol-ngobrol santai guys, supaya kita tuh apa, gaya-gaya lebih dekat gitu loh. Lebih dekat. Jadi kalau
kembali ke tadi, road bike itu dibuat untuk ringan, cepat, ya, kuat dalam artian itu bukan untuk angkutan ya, kuat dalam artian itu untuk dikendarin sendiri ya. Dia kan beratnya cuma 9 kilo ya tuh sepedanya. Beratnya 9, orangnya taruhlah 70 kilo. Jadi berapa itu, 80 kilo meluncur di aspal itu. Kencang cus itu. Kenapa kok saya bilang sama dengan pesawat tempur? Kan bahannya sama, karbon juga, ringkih juga ya, mudah patah ya, mudah patah, apalagi benturan keras patah. Yang Cervelo aja pernah ada yang patah, apalagi yang merek-merek ya maaf kayak Pacific, terus apalagi tuh Exotic nggak ada, Paradox, apalagi tuh Elemen dan lain sebagainya. Yang merek bagus saya kadang patah kalau pemakainya ekstrim. Lihat di video-video orang luar tuh, jadi dua kompetisi kayak gitu. Jadi kalau kita naik sepeda disesuaikan dengan kemampuan diri kita dalam artian dari ekonomi juga, karena kan kalau main road bike ini sekali jajan 1 juta gitu, sekali jajan 2 juta gitu, harus punya anggaran ya, kita pasang bar tape-nya lumayan sekali. Lo kok sepeda kok harganya kayak gitu mas gitu, ditanya gitu. Aku jawab keumuman aja nih. Jadi kalau apa tuh lagi, sepeda road bike atau Sally atau ini itu sekarang udah menjadi gaya hidup itu ya status sosial, bahkan status sosial, menjadi alat kesehatan pula. Ya man, alat kesehatan mahal. Coba saya bandingkan, misalnya saya main futsal, sepatunya juga jutaan guys ya. Main bulu tangkis, raketnya jutaan, koknya jutaan ya dah. Main bola ya sepatunya, main sepeda ya sama, main burung merpati ya sama, main rondo jangan lakukan itu ya, sama. Di semua hal ada kelasnya ya. Main celana juga sama, main baju, topi ya. Tas jinjing tuh yang madam itu puluhan juta tas jinjing. Sepeda juga gitu, di semua hal itu ada kualitasnya. Jadi kalau sepedanya taruhlah kelas sedang gini ya, pemakainya sedang-sedang saja, jangan dipacu-pacu banget ya. Terus perawatannya juga harus ekstra. Setelah dipakai dilap, ya. Terus kekencangan anginnya dijaga ya dah. Terus nggak boleh kehujan-hujanan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini karena posisinya tadinya 14 ganti 16 harus dibalik ya bracket-bracketnya. Ini buat kawan-kawan mekanik nih ya. Mas gak cocok-cocokin ya. Mas gak bisa-bisain sama kita mah. Bismillah aja yang penting. Yang penting tuh berangkatnya bismillah. Jadi kalau kita sebagai mekanik itu diajarin oleh teknologi. Kalau kita udah pakai bismillah, insya Allah pertolongan dari Maha Kuasa itu nyampe sama kita. Yang penting kita penuh waktu loading otaknya tuh. Loading gitu. Oh iya sobat, aku belum ini ya, lupa saya. Udah pada subscribe belum? Yang ya kalau video saya ini bermanfaat ya. Ya, tujuannya kan kebaikan ya. Ya, bantu-bantu kita subscribe ya. Itu anakku ikut-ikutan main YouTube, guys. Yang paling kecil baru sekolah kemarin. Ya, bilang anak sampean suruh subscribe, namanya alamatnya Cicis Gaming, CICIS Gaming. Anakku ikut-ikutan aku pohon itu daun itu nggak jauh dari pohonnya yang benar. Nah, yang paling kecil tuh anak 6-7 tahun itu udah ikut-ikutan main YouTube. Alamatnya tadi guys, bantulah ya subscribe bocah-bocah ya, buat anak-anak, hiburan anak-anak. Itu Cicis Gaming, CICIS Gaming. Game ini lah pakai depan guys, promosi ya. Ya aku juga di subscribe dong, Eco Bikes ya, bunyiin loncengnya. Nek video-video baru langsung nongol tempat sama ditonton ya. Iki daripada nonton itu konspirasi mumet ya, politik dunia, terus apalagi politik lokal Pak Wiwi ya, mumet sampean ya. Ini aku mau guyonan. Ada di suatu kerajaan ya, sambil ini kan durasinya panjang guys. Kalau saya mau nerangin masalah
bengkel mah udah biasa ya, kasih gemuk kabel-kabelnya tadi aku bilang sambung aja, jangan sampai kehilangan jejak, jadi pakai jejak yang lama, udah gampang, udah biasa. Jadi ada di suatu kerajaan itu ada lomba guys, ya lomba. Barang siapa yang bisa mantatin raja akan diberi hadiah 10 triliun. Ya, mantatin raja. Bisa banget. Namanya guyonan guys ya. Biar nggak pusing. Itu diiklanin di Facebook, di WhatsApp, apalagi itu di IG, di mana lagi Telegram, Line segala macam, TikTok, snack video. Ada iklan ya, siapa yang bisa mantatin raja akan dibeli 1 triliun gitu. Nah, ya lakonnya aku aja dah. Ya, Mas Eko pinter nih. Wah, ada lomba. Mas Eko nih buat cerita-cerita ya sambil guyonan. Jadi Mas Eko pinter nih. Akhirnya si Eko ini wah, ngelewat lagi buka TikTok lewat berandanya. Wah, ada yang bisa mantatin raja akan dapat 1 triliun katanya. Eko pakai otak yang cemerlang ya, bisa ide. Dia pakai baju, si Eko ini pulang, dia guyonan guys ya. Ini kan cerita bohongan nih. Pulang, kan saudaranya Eko kan tukang jahit tuh kakak saya perempuan tuh. Main ke situ, Mbak, aku gawe ke kancing baju, yang gede ya, piro 5. Jadi 5 kancing di depan, kemeja, atasnya kecil, bawahnya gede, makin gede, terus di dekat pusar makin gede lagi. 5 kan, gede. 5, yang 6 paling gedenya lagi taruhnya di bokong, ada bokongnya. Wah, itu dia saya datang ke tempat raja naik Gojek. Itu remnya pakem gak sih? Bisa banget. Gue ketawa sendiri. Akhirnya datang ke raja, raja, nih aku Eko Bikes nih. Katanya ada lomba yang bisa mantatin jenengan, aku dapat 1 triliun katanya. Oh iya, kamu dari mana? Depok. Ya udah coba ditegur. Loh, kamu kok bajunya aneh banget, kancingnya banyak banget, itu gede-gede. Itu yang dekat bawah jangkut gede, terus yang dekat dada gede lagi. Di wudel gede lagi. Oh iya, yang bawahnya wudel lebih gede lagi tuh. Iya pak, emang aku suka gini. Oh, ada lagi yang lebih gede lagi pak itu. Oh masa iya? Iya, bapak pengen tahu. Iya, pengen tahu. Bener. Akhirnya ini loh pak, di bokongku lebih gede dari yang dapat 10 miliar atau 10 triliun tadi guyonan. Akhirnya si Eko itu bisa mantatin rajanya itu lewat dia bikin kancing itu gede banget di pantatnya. Ketawa sendiri. Hore. Oke lah guys, itulah ya namanya guyonan ya. Jangan masukin hati ya, buang ya tong sampah. Sambung lagi rantainya guys ya, ini yang penting nih. Nih rantai ini kan rantai 11 speed, saya nggak berani motong sembarangan, jadi dia pakai pants gitu kan, diikat pakai kancing gitu, apa tuh namanya? Ya kancing lah, udahlah. Ini kan diganti pakai 36, apakah bisa dia mampu saudara? Kita perhatikan saudara. Depan kecil, belakang full, nggak apa-apa. Nih kurang nyampe dikit, kita panteng dulu rantainya, kabel shifternya guys. Ini kabel shifternya kita panteng. Sama kita dorong, di situ ada pendorongnya guys, dorong aja udah, di ibaratnya itu pen pendorong ya, dorong puter ke arah jarum jam. Nah, nyampe dia, ya nyampe ke atas guys ya. Apakah ini rantainya cukup? Perhatikan, jangan di skip ya. Kita tarik dulu kabelnya guys ya, kabelnya. Mana tadi yang bisa mantatin raja? Wah, si Eko tadi. Ingat lagi. Ada durasi panjang banget ya, saya harus ngoceh kemana-mana. Hari Minggu ya, gimana liburan sampan hari ini, besok aktivitas kembali ya, semoga sehat selalu ya, amin. Nah ini guys, kita coba lagi. Mas alusnya kok hilang ya, namanya makin gede ya, semutnya hilang situ ya, gak apa-apa, lebih kasar ya, beda sama gigi kecil-kecil apa yang kalau yang sama 20T malah lebih lembut banget ya, karena kecil-kecil kerap-kerap dari 11, 12, 13, 14, 36 ya gitu kan. Kalau ini gede-gede jadi lebih kasar dikit. Popo. Nah, kita coba kemampuannya si RD nyampe atas bagus, sudah. Rantainya cuma kurang panjang ini. Coba ya, nanti kita lihat kalau kring depan besar.
Nah, ini crank depan, FD-nya di ke crank. Oke, rantainya makin ke atas guys. Mampu. Oke. Mampu juga guys. Cuma nih kesleo guys, RD 105 itu, lihat tuh. Ini kalau begini di jalan guys, bahaya ya, bahaya banget. Nanti bisa tugel. Kalau tugel di jalan sama naik Grab ya tuh. Depan besar, belakang besar kayak gitu, menganiaya RD, kasihan dia. Tuh, kasihan banget ngelok nih kayak gini guys, ini bahaya tuh. Ngunci kayak gini bahaya. Gimana solusinya? Ngene, tak warai. Kalau crank depan besar, belakangnya jangan sampai besar. Nanti cross chain ya, copot rantainya, copot. Nih, dus naik atas sampai situ aja dia, Mas. Stop. Depan turunin lah. Baru belakang naikin ke dia, naikin lagi. Baru bisa guys ya. Begitulah kira-kira. Kita pasang bar tab-nya nih. Bar tab kita ini bos ini datengin dari Tiongkok ini, Stumer ini luar biasa ya. Harga hemat, kualitas oke ya. Udah kayak harga yang 1,5 juta ini bar tab ini. Masangnya gimana Mas? Bedanya dari atas sama dari bawah ya. Kalau dari atas itu jadi anak laki-laki, enggak. Kalau dari bawah itu jadi ketika dia nyampe atas ke titik 0 hub sampai atas, dia bukanya itu nggak kepelintir, karena kan ketutup itu kayak itu loh, kayak genteng gitu loh. Jadi rapet gitu. Kalau dia buka dari atas itu kan bisa buka, akhirnya melecet itunya bar tabnya. Dari bawah dulu ke atas berapa kali, kemudian harus ditarik ya supaya akurat, supaya kencang ya. Dari kanan dulu apa kiri dulu? Karepe. Biasan dari kanan boleh, dari kiri boleh ya. Nanti salah lagi yang udah ini udah pada dewasa ya. Oh yo dadi anak lanang, dadi anak wedok yo karepe Gusti Allah ya. Oke, kencengi lagi, tarik kenceng ya, siap. Nah wes. Oh iya, saya belum nyapa subscribe saya tuh yang ada di Jember itu, Mas Budi itu. Piye kabare Mas, sama yang di Solo itu ya. Semoga saya selalu mas yo yang ada di Pekalongan ya, Pekanbaru, Riau ya, ada di Jambi, terus ada di Jakarta, Depok, terus ada di mana-mana, bahkan luar negeri yo, ada di Vietnam, ada di Malaysia, semua yang main sepeda. Saya lihat video lewat beranda saya sampai ya, tolong dukung ya supaya kita semangat terus ngabari tentang dunia persepedaan kepada sama. Pokoknya nek video aku ini tiap hari nongol, entah pagi, entah sore, entah siang, entah malam, aktif berarti aku masih hidup. Masih hidup bukan, sepeda masih hidup gitu. Aku masih hidup, sepeda masih aktif, masih rame. Jadi kalau sama nungkrakitnya udah lama kemudian nggak kepake di pojokan sono, wah lihat video aku semangat lagi, ngeres lagi, main ke tempat kita. Yo diusahakan jangan hari Sabtu, kadang-kadang aku bingung sedih. Mas aku mau goesnya besok hari Minggu, hari Sabtu tolong selesaiin. Mumet aku kadang buru-buru, kadang-kadang gak maksimal guys. Kadang-kadang dilemanya tuh gitu. Jadi kalau untuk hasil bagus diusahakan yang nginep sepedanya. Nah sampean kok misalnya belinya di online, kemudian kok nggak enak kalau bawa ke toko, ya bawa ke rumah kita aja, ketik aja Garasi Eko ya. Garasi Eko. Nah, itu pakem guys ya. Oke sobat, assalamualaikum.